kembali lagi di podcast Brilian. Podcastnya Semansa Family. Nah, Brilian, di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih dari tim ICC. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu dong. Perkenalkan, saya Dona Amelia sebagai host pada podcast kali ini. Lalu ada Saya Miss Sakti Agrani. Saya adalah coach dari ICC Semansa. Saya Jonathan Renner Austin dari kelas 11H. Saya Najma Mandeki dari kelas 10E. Nah, Brilliance, pasti dari kalian ada yang bertanya-tanya nih, apa sih ICC itu? ICC atau English Conversation Club merupakan salah satu dari banyaknya ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Sragen, yang fokus untuk mengembangkan keterampilan berbahasa Inggris siswa dan siswi, terutama dalam percakapan sehari-hari. ICC ini membantu siswa dan siswi untuk meningkatkan kemampuan dalam berbicara, mendengarkan, juga berpikir secara kritis yang tentunya dalam bahasa Inggris. Karena ICC ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler, pastinya dilaksanakan setelah pulang sekolah kan. Nah, untuk misalnya nih, kegiatan apa saja sih yang biasanya dilakukan oleh anak-anak ketika ekstra ICC tersebut? Iya, jadi ICC ini dimulai tiap hari Selasa ya, jam 4 sore gitu. Kalau ruangannya biasanya di multimedia, atau kalau kita lagi pengen video callan ya sama orang asing seperti itu, sama bule, biasanya kita pakai proyektor kayak gitu. Dan apa aja yang kita lakuin banyak ya, kita latihan conversation ya sehari-hari, kemudian kita juga latihan ke public speaking, seperti misalnya English debate, kemudian speech. Biasanya nanti bakalan ada juga beberapa undangan untuk ngikutin kejuaraan dari berbagai universitas dan juga sekolah SMA di luar Sragen ya, seperti itu. Nah, tadi kan di kegiatannya itu ada banyak nih, salah satunya ada kejuaraan. Untuk kejuaraan, apa saja sih yang sudah diikuti oleh anak-anak dari ICC ini? Banyak sekali ya. Yang sering memang English speech dan juga English debate ya, kejuaraan kita gitu. Untuk English debate kita biasanya itu sudah setiap tahun ya, Mbak Dona, kita ada kejuaraan undangan untuk mengikuti English debate di tingkat kabupaten seperti itu. Sekitar beberapa tahun yang lalu kita juga pernah juara 1, juara 2 sekabupaten. Kemudian nanti Rainer bisa cerita kalau yang baru saja ya tahun lalu ini juga mengikuti lomba debat nasional ya, senasional gitu, dapat undangan dari MAN 1 Serpong Jakarta, dan kemarin yang terakhir adalah dari Semanisda ya, SMA 1 Sidoarjo Jawa Timur, seperti itu. Wah, jadi sudah banyak ya. Untuk lumayan. yang disebut kami tadi, salah satu pengalaman dari Mas Rainer. Boleh diceritakan nih, Mas? Jadi debat itu mungkin pengalamannya banyak banget ya. Kayak kita tuh melatih public speaking kayak yang dibilang Miss Sakti tadi, sama mungkin skill kita buat nyusun argumen, bagaimana membuat argumen yang baik, bagaimana cara membantah, menekel argumen lawan ya. critical thinking skill. Kita harus tahu kelemahan lawan di argumennya itu bagian mana, supaya kita bisa menekel argumen lawan. Kalau dari aku mungkin tutorial menekel argumen lawan itu kita dengarkan dengan baik argumen mereka, lalu kita analisis setiap kalimat yang mereka keluarkan itu, kita lihat apakah ada satu bagian kelemahan atau kekurangan dari argumennya mereka. Kalau kita udah nemu, kita langsung aja spontan, kita buat kalimat yang gimana caranya itu bisa buat nekel argumen lawan. Kayak dulu kalau nggak salah di mana Miss, di Semanda ya Miss ya, di Semanda itu argumen lawan kami, aku nggak mau nyebut merek, jadi argumen mereka tuh menurutku berantakan, banyak celah di mana-mana, dan itu banyak ngulangnya juga, nggak ada intinya. Ketika pas itu aku masih kelas 10 sama anaknya Bu Pancar ini, Selina sama Mbak Resa. Dulu karena kita udah tahu kelemahan argumen lawan di mana itu, kita tuh diskusi gimana caranya nekel argumen mereka, kita bikin bahan-bahan yang bisa bikin lawan itu nggak bisa balas lagi. Betul. Karena itu yang kita pelajari. Jadi sebetulnya
di debate itu selain kita belajar berpikir secara sistematis dan terstruktur, kita juga melatih critical thinking skill kita. Terus kita juga jadi update sama berita-berita kekinian yang ada di sekitar kita. Apa aja ya, berita tentang hukum internasional, tentang ekonomi, tentang kesehatan, alam ya, environment, education, apa aja itu bisa jadi motion debate ya, atau tema debat yang biasanya keluar di level provinsi ataupun nasional. Jadi kadang sih ini enggak dari Miss ya. Masalah sosial banyak juga, Miss. Masalah sosial ya, feminisme seperti itu. Pokoknya yang isu-isu viral biasanya keluar juga sih di tiap perlombaan. Jadi biasanya anak-anak ICC itu kalau udah suka ngomong public speaking nanti biasanya nagih gitu, mereka jadi suka karena sebetulnya kalau udah mau lomba itu nge-challenge diri kita sendiri buat selalu update sama berita-berita di sekitar kita. Jadi itu sih gitu plusnya kalau join ICC ya. Membuktikan minat literasi kita juga, Miss. Iya, jadi juga literasi kita pasti nambah kalau anak ICC, karena pasti saya suruh baca, setelah baca kalian suruh presentasi, jadi itu udah pasti kalian level up sih literasinya kalau join ICC. Ya enggak? Ya. Berarti di ICC ini sangat amat dilatih dalam public speakingnya ya, Bu? Iya, public speakingnya kita. Nah, tadi kan di awal juga Ibu sudah mention kalau di ICC ini tuh banyak berkolaborasi dengan bule nih, Bu. Nah, di ICC ini sudah belajar bahasa Inggris dengan bule dari mana saja nih, Bu? Banyak banget ya. Banyak. Dari yang Amerika kemarin yang baru aja minggu lalu Mr. Jesse ya, ya dari Mr. Jesse, Amerika. Dari mana itu rumahnya? Madison ya, Madison, USA. Kemudian ada Miss Nahide. Iya, Miss Nahide dari Turki. Kemudian itu yang lewat online ya. Kalau yang dulu saya juga melakukan kerjasama dengan mahasiswa asing, tapi dia beliau itu kuliah di UNS. Jadi saya suruh datang ke Semansa. Jadi ada Miss Senia, ada Miss Yana, Koslova dari Rusia, kemudian ada Mr. Takashima dari Jepang. Beliau ini juga dapat beasiswa ya buat kuliah di Solo di UNS. Kemudian saya minta untuk ngasih motivasi untuk belajar bahasa Inggris dan juga share cultural informations ya about their country. Jadi juga bagi-bagi info. Nah, alhamdulillah nih Mbak Dona, dari kegiatan kecil kita yang mungkin nggak seberapa ya untuk ketemu sama bicara talk with foreigner ya, sama orang asing, itu juga memotivasi anak-anak ICC loh ya untuk nge-challenge diri mereka untuk confidence. Iya, confidence dan juga jadi pengen keluar negeri. Dan alhamdulillah jebolan ICC banyak juga yang masih terus DM-an IG, follow-followan. Miss kayak Mas Mahendra ya, dia udah ke Korea, sekarang kalau nggak salah ke Glasgow University juga. Itu juga lulusan jebolan ICC gitu. Terus ada lagi Mbak Elis ya, dia ke Ceko ya. Jadi Miss tuh kebantu banget. Jadi itu yang memang Miss Sakti harapkan ya. Kalau ngapain sih misalnya harus bawa bule? Nah, itu bukan cuma sekedar confidence, tapi biar romantik. Iya, jadi biar kalian itu memperluas sudut pandang kamu, cara pikir. Oh, ternyata bumi Allah tuh luas ya gitu ternyata. Nah, kalian jadi semangat cari beasiswa nanti. Itu ada yang udah S1 ke luar negeri juga ada yang S2-nya pas masuk di UGM dapat beasiswa karena mereka sudah punya pengalaman bakat juga. Udah ngomong sama orang asing jadi nggak takut, sehingga pas di interview beasiswa juga mereka fine gitu, pede-pede aja Dona, seperti itu. Nah, dari ICC yang mengundang dan berkolaborasi dengan bule-bule nih, untuk kakak-kakak di sini manfaat apa yang didapat dari belajar dengan orang asing tersebut? Najma mungkin dari Najma dulu gantian. Oke, mungkin menurut aku tuh manfaat dari belajar bahasa Inggris itu banyak banget, apalagi kan SCC ini kolaborasi dari bahasa Inggris, bahasa asing, sama public speaking. Menurut aku dua itu tuh kayak privilege gitu buat di zaman modern ini. Mungkin orang-orang mikir privilege tuh kayak ordel, padahal kita bisa pakai skill bahasa asing, kita juga bisa pakai skill public speaking. Even public speakingnya pakai bahasa Indonesia itu juga udah ngebantu buat jadi privilege kita buat kedepannya. Itu tuh bakat, talent. Iya, benar. Dan sangat dibutuhin ya di era sekarang kalau nggak bisa berani ngomong di depan umum itu mungkin jadi hambatan ya nantinya buat karir skill kamu. Komunikasi penting. Iya, skill komunikasi itu penting. Nah, Najma ini juga
juara dulu ya. Iya, berapa kali. Storytelling ya kamu ya? Untuk storytelling. Speech. Speech, pidato juga pas SMP. Makanya dia mau menerusin passion dia dengan join in SCC kayak gitu, Dona. Kalau dari masnya mungkin Rena? Banyak ya. Kayak misalkan kayak yang Kak bilang tadi, kayak lebih ke experience, pengalaman sama kepercayaan diri. Itu mahal ya harganya? Itu mahal. Pengalaman itu bakal didapat kalau kita semakin banyak menjalani hidup ini kan. Aku tuh sering ambil quotes kalau pengalaman itu bakal jadi guru kita di masa depan nanti. Pengalaman tuh banyak dulu sama Miss Naide. Dulu kalau nggak salah aku tuh tanya sesuatu yang kayak kritikal banget dan Miss Naide notice itu. Mungkin dari situ kepercayaan dirinya timbul. Miss Naide juga notice aku, dan dari situ aku kalau ada event lagi sama orang asing sama bule, aku berusaha buat datang kayak latih pengalaman, confidence. Dan first experience aku sama bule ya sama Miss Naide tahun lalu. Kalau nggak salah bulan apa Miss? Agustus ya Miss? Agustus 2023. Waktu pertama-tama join ICC. Karena rata-rata biasanya anak ICC itu kan nggak berani ngomong Inggris, speaking itu karena aduh nanti orang asing paham nggak ya sama pronunciation. Karena ngomongku medok nih, Jawa banget, emang paham. Nah makanya kita latih. Nah ketika Anda sudah mempraktekkan dan ternyata so far so good aja aksen kalian dan orang bule pun paham, pasti kan kalian akan tertarik untuk ngomong lagi, ngomong lebih gitu kan. Dan itu yang bisa Teh harapin sih. Yang lebih penting tuh kalau menurutku penyusunan kalimat sih. Iya. Kita tahu kosakata tapi kalau grammarnya nggak tahu percuma. Iya. Dan itu bisa kalian asah ketika Anda talk ya to the foreigners kayak gitu. Nah, kalau untuk public speaking sendiri kan ini kakak-kakaknya sudah menguasai dengan baik nih. Tapi di awal-awal pasti ada kayak tantangan gitu kan yang dihadapin untuk berani pede nih di public speaking itu sendiri. Tantangan yang kalian hadapin itu boleh disebutin nggak nih? Dulunya ya? Iya. Mungkin dulu tuh aku kayak agak kurang pede gitu. Terus aku juga bahasa Inggrisku dulu tuh kurang banget, bener-bener seminus itu. Terus aku join beberapa kayak organisasi buat bahasa Inggris. Terus aku ngelatih gesturku, intonasiku dan lain-lain. Kamu ikut bimbel nggak? Apa? Ikut bimbel nggak? Iya, aku ikut bimbel. Aku ngelatih gestur, intonasi, terus kayak gimana caranya aku buat percaya diri ngomong ke orang-orang banyak pasti kan tanpa rasa yang dedek gimana gitu. Gitu sih tantangan aku. Tapi ya itu bisa pokoknya latihan. Banyakin latihan aja. Kalau Rena? Banyak ya mungkin ya, terutama pas debat waktu lomba. Kurang pede mungkin ya. Terus itu susunan argumen. Dulu aku masih ingat banget waktu pertama dulu ditunjuk itu dilatih sama Miss Sakti, wah jelek banget argumennya, kayak gak tersusun. Kadang-kadang tuh lupa bikin argumen tuh naik ke lawan, kadang-kadang lupa jelasin juga, dan itu kadang juga dinotis sama jurinya waktu debat. Dan kita tuh baru sadar setelah akhir. Dan biasanya yang paling problematik kalau masalah nyusun itu Mbak Sally, sekarang kelas 11I. Dia tuh dulu kalau nggak selesai itu sampai mau nangis, bener-bener literally guling-guling di lantai. Tapi sekarang udah bisa, udah karena pede sekarang orangnya. Udah pede sekarang, udah bagus banget. Diajarin Mbak Resa juga soalnya. Iya sih kan transform gitu, Rainer juga gitu. Ya pasti wajar ya. Awal itu nggak ada yang mulus langsung ya. Apalagi orang kok tiba-tiba kalau orang lihat kan itu produk suksesnya. Awalnya kan nggak tahu jatuh bangunnya, kayak misalnya takutnya, nervousnya. Enggak rapi ngomongnya, mungkin banyak mumbling, itu wajar ya, and that's okay. We can learn from the mistakes ya. Kita belajar itu dari kesalahan gitu. Nggak ada belajar kok nggak pakai salah ya. Jadi nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna ya. Nothing's kesalahan perfect. Itu guru terbaik. Iya. Selain pengalaman. Iya, experience is the best teacher, sama kesalahan itu juga guru terbaik kamu gitu. Jadi dipakai aja jatah salahnya. Dihabiskan jatah salahnya. Nah, betul. Dan aku percaya kalau orang yang kerja keras itu bakal ngalahin orang berbakat. Kalau orang berbakatnya itu nyantai aja, slow living. Iya, betul. Kalau mereka nggak berusaha ya nggak tekun, nggak disiplin, bakal tetap nge-stuck di titik itu. Sementara orang yang hardworking itu bakal sampai ke puncak ketika usahanya itu terbayar. Iya, benar kayak kata Najma tadi, yang penting practice ya. Itu ngalahin orang yang pintar, IQ tinggi pun kalau nggak pernah diasah, nggak tekun, nggak disiplin ya nggak bisa gitu. Berarti di ICC ini juga mengajarkan dari awal yang memberi kayak tips-tips, solusi-solusi begitu untuk public speakingnya. Nah, kalau untuk public speaking kan ini sudah dikuasai oleh kakak-kakak ini nih.
manfaat apa sih dari public speaking yang kalian dapatkan? Mungkin dari Mas Ainar dulu. Skill komunikasi. Pertama, skill komunikasi itu penting ya. Buat sekarang itu kan kita di dunia kerja kita butuh komunikasi yang baik dengan rekan kerja, dengan atasan. Pertama dalam bentuk sopan santun ya. Kalau di bahasa Inggris itu sendiri kan sopan santun itu kan tidak melihat usia ya, Miss ya. Betul. Karena mungkin susahnya di situ. Kalau di bahasa Indonesia kita kan bisa manggil Pak, bisa manggil Om gitu kan. Kalau di bahasa Inggris itu mungkin jarang yang manggil uncle, yang manggil auntie. Tapi tetap dari skill itu kita tetap belajar struktur komunikasi yang baik dengan orang lain itu gimana. Kayak you can just do your job without communicating with other people. Like even if you do your homework, kamu ngerjain tugasmu kan tetap butuh, misalkan minta tolong teman, minta tolong suruh ngajarin, itu kan tetap butuh komunikasi. Terutama bagi yang ngajarin kan. Gimana caranya bisa jelasin, dipahami sama temennya, dipahami sama orang lain. Bahasanya harus seruntut, singkat, padat, jelas, mudah dipahami kan kalau di bahasa Indonesia. Dan itu bakalan kamu pakai juga. Aku selalu bilang ke murid-murid bahwa nanti kamu juga harapannya pasti pengen kerja di perusahaan yang bonafit, yang keren, perusahaan asing, dan skill komunikasi itu akan kalian bawa terus sampai kapanpun ya. Bisa menjamin kenaikan pangkat. Betul. Nah bahkan di lingkungan rumah juga kan kayak Pak RT memberi sambutan itu ada public speaking di situ ya. Kalau Najma coba. Kalau aku tentang confidence aja sih, kayak apa ya, walaupun nggak pakai bahasa Inggris tapi public speaking itu kepake banget, mau di organisasi, mau di sekolah, di apa pasti bakal kepake banget yang namanya public speaking. Dan itu kayak pengalaman aja buat, terus juga orang-orang tuh melihat kita kayak oh ini udah terbiasa, ini public speakingnya udah bagus, jadi kita kayak dikasih kesempatan berkali-kali. Kita punya privilege. Iya, privilege buat kayak maju ke depan, terus mewakilin sekolah dan lain-lain gitu Dona. Bahkan kadang-kadang kita dapat bonus nilai juga ya, bonus nilai. Iya, pasti Kemarin udah waktu dihafalin guru ya pasti. Rapotku bahasa Inggris tuh semester 1 kalau nggak salah 92. Wow. Terus waktu di semester 2 habis lomba kalau nggak salah habis itu 94 langsung. Wow, Dapat bonus amazing. nilai guru. Dan aku juga selalu bilang kalau anak ISISI mungkin pertama join itu pasti takut, tapi yang penting jangan nyerah dulu ya. Percayalah ini nanti kalau kalian sudah terbiasa dari kelas 1 kamu cicil gagalnya, nanti kalian kelas 2, kelas 3 itu gampang, dan itu udah dipraktekin. Anak kelas 3 itu wajib ujian praktek bahasa Inggris, nanti bisa ditanyain ke Mem Anis, Mem Vivi ya. Ujian prakteknya debat ya. Nah, ujian Dan prakteknya kita- debate. Dan aku udah dapat pengalaman. Ngocok Itu motionsnya. bagus. Dan kalian sudah punya, udah nyicil di ISISI. Jadi ya gampang-gampang aja kalau anak ISISI suruh debate di kelas 3. Sebenarnya kalau yang belum pernah public speaking mungkin kayak aduh gimana Mungkin nih? cuma butuh praktis lagi aja Iya, kali ini. udah OVT gitu kan. Tapi kalau anak ISISI kan udah jam terbangnya banyak. Jadi Dan kayak udah ditimpa berkali-kali. iya, jadi kayak udah Udah makan asam garam. nggak takut gitu. Apa topiknya kocokan nggak masalah gitu ya. Ujian praktek udah tinggal nyusun argumen aja karena udah kebiasa. Itu kelas 3 pasti ya ujian praktek bahasa Inggris gitu. Untuk Miss Sakti sendiri kan di sini sebagai pembimbing ISISI nih. Iya. Nah, di ISISI sendiri ini tuh ada kegiatan yang dilakukan di luar sekolah tidak ya, Miss? Seperti mengunjungi ke acara-acara yang berbahasa Inggris mungkin, atau ada yang lain, boleh diceritakan? Belum ada ya untuk saat ini karena memang untuk perizinan seperti itu agak susah ya. Karena kan juga saya juga harus bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak nanti kalau gimana-gimana ya. Tapi memang ada rencana untuk seperti itu. Apabila memang ada biasanya ya seperti kita Kemarin terakhir di SMA Arus itu. Iya, kita ke SMA Arus juga buat seminar jurnalisme sama narasumbernya tuh namanya kalau nggak salah Mr. Peter, dia dari New York Times Amerika. Dan itu anak ISISI yang diminta karena pembicaranya kan bahasa Inggris dan anak-anak ngomong juga kita having tanya, question and answer with Mr. Peter. Kita interview Mr. Peter. Iya, betul. Dan Sally tuh seneng banget waktu itu karena dapat pengalaman di jurnalisme. Iya. Dia kan ngambil mafisah. Jadi itu kepake gitu seminar-seminar. Baru yang RUS itu sih kita yang keluar sekolah. Tapi ada juga mungkin di sekolah lain juga saya ada sih beberapa yang kayak misalnya datang ke cultural night-nya UNS, misalnya malam budaya begitu-gitu yang juga itu pakai bahasa Inggris. Betulnya banyak, cuman mungkin perizinannya yang agak Transportasinya juga agak kemudian banyak ya biaya dan segala macam gitu. Tapi bisa sih gitu. Tapi untuk sementara ini lebih ke kelas dulu lomba aja sih. Belum ada rencana sih. Baik.
Nah, Brilliance, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara nih. Untuk Brilliance yang mungkin ingin memulai untuk belajar public speaking atau ingin berani untuk berbicara di depan umum, bisa nih minta tipsnya kepada Miss Sakti. Oke, tipsnya kayak tadi ya, pertama practice itu aja, and don't be afraid making mistakes ya. Learning can be anywhere, anytime ya. So do not depend on the classroom only, but you can learn by yourself. From YouTube, from social media, from anywhere ya. Jadi belajarnya juga harus di-boost. Kalau pengen lebih cepat bisa gimana? Ya prakteknya juga ditambah gitu. Jangan hanya di ruang kelas seperti itu. Dan kayak misalnya aku pengen bikin story IG pakai bahasa Inggris, itu kan juga praktis. Itu juga praktis. Bahkan settingan HP ku kan bahasa Inggris masih. Nah, itu juga bisa ya. Atau mungkin by listening song, habisnya listening song jangan cuman nadanya tapi pronunciation liriknya dinyanyikan, ditranslatein itu artinya apa. Jadi juga kosakata kamu nambah setiap ada lagu Inggris baru yang kamu suka kayak gitu-gitu. Translate lewat Google Translate bisa. Mungkin tanya yang berpengalaman mungkin bisa. Iya, betul. Berarti bisa belajar dari mana saja ya, Miss ya, seperti sosial media dan lagu-lagu seperti itu. Kalau dari kakak-kakaknya mungkin ada tips untuk para Brilliance? Banyak ya. Kalau dari aku, biasakan latihan sama kayak Miss Sakti. Bisa dari hal simpel kayak tadi, settingan HP-nya diubah ke bahasa Inggris. Aku English USA. Dan kalau mau British juga bisa, tapi kalau aku lebih ke American karena British tuh accent-nya lebih ribet, lebih susah emang. Kalau yang kedua mungkin bimbel kayak Najma bisa. Bimbel itu kalau dari aku sih mengajarkan banyak hal yang nggak diajarkan dari sekolah. Soalnya kalau menurutku kurikulum bahasa Inggris di sekolah itu menurutku terlalu by the book. Maksudnya benar-benar bergantung depend on the book, bergantung sama buku. Kita nggak dilatih buat public speaking, listening, atau mungkin kayak praktek kayak debat tadi kan baru ada di kelas 3 kan, Miss. Harusnya kan kalau dari aku, pendapatku tuh kita mulai dari kelas pertama, kelas rendah, kelas 10. Nanti kan kita dapat pengalaman, dapat nyicil duluan. Jadinya pas waktu kelas 12, kelas 3 kita nggak shock. Banyak sih sebenarnya. Mulai dari hal sepele kayak gitu, sama berani men-challenge diri sendiri, ikut lomba. Perbanyak literasi juga. Reading in English journal atau English baca novel news, Inggris pun bisa loh. Kalau dari Najma? Kalau dari aku pokoknya jangan takut buat salah, jangan takut buat gagal. Mungkin emang bahasa Inggris tuh luas banget, jadi kayak nanti ada tenses, ada accent, cara ngomongnya, terus ada tenses, ada grammar, ada ini, pokoknya banyak banget. Dan jangan takut salah buat nyoba, jangan takut salah buat belajar itu semua, karena emang gak ada yang sempurna. Dari awal tuh gak ada yang sempurna, jadi gak ada salahnya belajar. Nah, benar banget. Learning need process ya, needs time. Biasanya orang kan cuma lihat di akhirnya doang, kok bisa gini, tapi kan perjuangan di baliknya kan orang nggak ada yang tahu. Dan kadang biasanya nggak di-share ya. Karena itu benar-benar privasi banget, pribadi banget. Iya, karena kadang nggak ada orang yang ada juga yang berani nge-share gagalnya, tapi kan kita terbiasa untuk lihat yang baik-baik aja. Padahal kalau ini juga ada pasti ya gitu. Dan mungkin ada juga yang bakal mengejek kita karena kegagalan itu kan. Mental, nggak semua orang punya mental untuk itu. Iya, betul. Nah, Brilliance, itu dia tips dari Miss Sakti, Kak Rainer juga Kak Najwa untuk kalian yang ingin memulai public speaking. Terima kasih kepada Miss Sakti, Kak Rainer juga Kak Najwa sudah menjadi tamu dari podcast Brilliant kali ini. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi dan dengan topik yang lebih amazing lagi pastinya. Thank you. Sama-sama sudah diundang. Terima kasih juga. Terima kasih ya podcast Brilliant sudah mengundang kami. Iya. Sekian podcast pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendengarkan podcast Brilliant, podcastnya Mansa Family.